Perkenalkan, nama saya Alivia Kurnia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan pakan ternak yang baik dan benar, atau kita bisa sebut dengan quality control. Nah, pengertian penyimpanan pakan itu adalah bentuk tindakan pengamanan atau quality control yang bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga pakan yang disimpan dengan cara menghilangkan atau mengurangi berbagai faktor pengganggu sehingga dapat memperlambat penurunan kualitas dan kuantitas pakan. Jadi, untuk kualitas pakan itu tidak bisa dicegah, dia akan selalu mengalami penurunan kualitas dan kuantitas pakan, tapi kita bisa memperlambat penurunan kualitas dan kuantitas pakan tersebut dengan penyimpanan pakan yang baik. Nah, beberapa yang harus diperhatikan dalam penyimpanan pakan ternak itu yang pertama, prinsip dan tujuan penyimpanan. Tujuan penyimpanan kita ini untuk apa sih? Nah, yang kedua, tempat penyimpanan yang sesuai standar dengan bentuk pakannya itu harus disesuaikan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyimpanan. Yang keempat, faktor pengubah nilai nutrisi. Yang kelima, tipe perubahan yang terjadi selama penyimpanan. Ini berdasarkan nutrisinya apa saja sih yang bakal berubah. Nah, yang terakhir ada indeks kerusakan. Nah, yang pertama, prinsip dan tujuan penyimpanan. Nah, tujuan penyimpanan ini kita kan menyediakan bahan baku pakan secara kontinu atau terus-menerus untuk pakan jadi cukup lama dengan mempertahankan kualitas aslinya. Selama penyimpanan, bahan baku akan mengalami perubahan fisik dan kimiawi. Lebih-lebih apabila faktor yang mempengaruhi penyimpanan menyimpang dari batas-batasnya. Perubahan fisik dan kimiawi tidak dapat dihindari, dan kita menguranginya dengan dilakukan penyimpanan pakan yang sesuai dengan standar, kita dapat mengurangi terjadinya perubahan fisik dan kimiawi. Tempat yang kedua ada tempat penyimpanan pakan. Nah, tempat penyimpanan itu diusahakan tempatnya kering, tidak lembab. Kelembapan tidak lebih dari 70%. Suhu atau temperatur itu berkisar 30 derajat sampai 34 derajat. Ada ventilasi dan terhindar dari sinar matahari langsung dan terhindar dari air hujan dan bocor. Yang kedua, meminimalisir masuknya hama, burung, tikus, kecoa, kutu, serta serangga dan hewan lainnya. Karena hewan-hewan dan serangga ini bisa membawa bakteri atau kuman yang berbahaya untuk pakan ternak yang kita simpan. Yang ketiga, cegah gudang menjadi tempat berkembang biaknya kuman seperti jamur yang dapat memproduksi racun yang biasa dikenal dengan mikotoksin. Nah, pemberian pakan yang terkontaminasi mikotoksin ini biasanya pada ayam akan menimbulkan gangguan kesehatan serius, berupa gejala keracunan sampai kematian. Perawatan terhadap bangunan dan lantai supaya menciptakan kondisi bersih. Jadi diusahakan tempat penyimpanan pakan ini selalu berkondisi bersih, ada ventilasi, tidak mendapat sinar matahari langsung, tidak terkena air hujan, dan kelembapan tidak lebih dari 70%, suhu 30-34 derajat, dan tempatnya kering, tidak basah, seperti itu. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyimpanan pakan. Nah, bahan pakan ini biasanya itu pemeliharaan tanaman sebelum panen. Kita harus tahu nih perawatannya gimana, hama dan penyakitnya kayak gimana, dan pengairannya seperti apa. Waktu panennya kapan? Nah, biar kita tahu derajat kematangan dan penanganannya bahan pakan ini gimana. Apa ini udah matang banget atau ini belum matang. Jadi kita tahu penanganannya seperti apa. Yang tiga, pengelolaan pasca panen seperti pengangkutan, pengemasan, pengeringan, dan penggilingan. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi penyimpanan itu adalah kadar air. Jadi, semua bahan pakan itu walaupun terlihat kering, dia masih memiliki kadar air. Jadi, saat kita membeli bahan pakan, kita harus tahu nih kadar airnya berapa. Nah, kadar air yang bahan baku yang cukup rendah ini, sekitar 8-10%, dapat memperpanjang masa penyimpanan dengan sedikit kerusakan. Jadi, kalau kadar air bahan baku pakannya ini rendah, dia akan bisa masa penyimpanannya tuh akan lebih lama, kayak seperti itu.
Yang ketiga, ada kadar air di atas 14% akan menurunkan daya simpan. Nah, dan berlanjut ke penurunan kualitas bahan baku. Ketika kadar air itu tinggi dan sudah di atas 14%, maka daya simpannya tuh akan berturun. Daya simpannya udah nggak lama lagi, dan kualitas bahan bakunya pun akan semakin menurun dari hari ke hari. Kadar air yang tinggi dalam ruang penyimpanan atau kelembapan akan mempengaruhi juga penyimpanan keseimbangan kadar air dalam ruangan dan bahan baku. Jadi kadar air tuh penting banget untuk diketahui. Yang tiga, keadaan sekeliling atau tempat penyimpanan. Nah, ini yang pertama ada temperatur. Temperatur yang rendah dapat memperlambat kecepatan kerusakan. Yang temperatur relatif tinggi dapat menghambat aktivitas enzim, memperlambat laju reaksi kimia. Dan yang ketiga, insekta akan berkembang pada temperatur 28-38 derajat. Insekta ini serangga. Nah, dan insekta ini serangga tidak aktif pada suhu di bawah 18 derajat dan tidak berkembang pada suhu di bawah 10 derajat. Kalau jamur lebih tahan. Dia dapat hidup di bawah 0 derajat dan tahan sampai temperatur 70 derajat. Itu untuk jamur. Yang kedua, kita bahas kelembapan. Kelembapan ini mempengaruhi laju perubahan kimiawi atau enzimatik karbohidrat dan laju pertumbuhan insekta atau serangga dan jamur. Pada temperatur atau suhu 25-30 derajat, pertumbuhan serangga memerlukan kelembapan sampai 70%, sedangkan jamur butuh kelembapan 65-90%. Jadi, kita harus mencegah nih, jangan sampai kelembapan kita lebih dari 70 derajat. Nanti si serangga ini bisa tumbuh, dan yang jamurnya ini juga dapat tumbuh. Seperti itu. Dan diusahakan untuk penyimpanan pakan ini jangan sampai 25-30 derajat untuk suhunya. Mengikuti standar penyimpanan tadi, diusahakan suhu untuk penyimpanan pakan itu 30-34 derajat. Nah, lalu ada yang ketiga, ada konstruksi bangunan tempat penyimpanan. Besarnya bangunan ini disesuaikan dengan skala produksi. Berapa sih pakan yang kita simpan? Itu ada berapa? Dan kita harus sesuaikan dengan besarnya bangunan atau gudang penyimpanan itu. Harus cukup kuat. Lantai terbuat dari beton ini tidak wajib. Dan tinggi dinding ini 3 meter tergantung jumlah palet yang disusun dan tergantung jumlah pakan yang disimpan. Yang penting sirkulasi udara baik, ada ventilasi, terhindar dari sinar matahari langsung, terhindar dari air hujan dan kebocoran, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat ada pengaturan bahan baku. Nah, biasanya ditempatkan dalam karung, dapat juga tanpa karung atau curah. Nah, yang di dalam karung ini biasanya ini produksi sendiri. Nah, sedangkan yang curah ini biasanya impor. Misalnya ada truk datang, itu biasanya ngasih dalam bentuk di truk itu dalam bentuk curah. Nah, yang kedua, karung disusun teratur, tidak kontak langsung dengan lantai, digunakan palet, landasan kayu atau dinding. Mengikuti prinsip penanganan first in first out, atau maksudnya pakan datang, lalu pakan diberikan. Pakan yang pertama datang, juga pakan yang pertama diberikan. Jangan pakan yang pertama datang tapi dikasihnya terakhir. Sedangkan pakan yang terakhir datang, malah dikasihkan pertama. Jadi, itu salah. Yang benar adalah first in, first out. Pakan yang pertama datang, diberikan pertama kali. Seperti itu. Jadi, kualitas pakannya masih tetap fresh. Seperti itu. Yang keempat, ventilasi cukup dan sirkulasi udara baik. Yang keempat, faktor pengubah nilai nutrisi. 1. Keadaan lingkungan, ventilasi atau oksigen. Oksigen ini berpengaruh sekali, tapi lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh air dan temperatur. Pengaruh kadar air dan temperatur ini sangat mempengaruhi dari kualitas nutrien pakan tersebut. Suplai oksigen cukup banyak akan meningkatkan pertumbuhan jamur, insekta, dan organisme lain.
yang akan merusak bahan baku. Kenapa suplai oksigen cukup banyak dapat meningkatkan pertumbuhan jamur? Ya karena jamur, serangga, dan organisme lain itu tetap membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan. Yang ketiga, ada respirasi meningkat dapat menimbulkan panas atau spontaneous heating. Jadi, ketika oksigen itu ada banyak, berlebihan, itu akan menimbulkan panas dan bisa sampai meledak di kumpulan pakan-pakan ternak tersebut apabila tidak diperhatikan. Lalu ada cahaya ini dapat menimbulkan kerusakan, terutama terhadap vitamin riboflavin, pyridoxine, dan ascorbic acid. Yang kedua, terbaik disimpan dalam tempat gelap atau botol berwarna. Seperti itu. Jadi, kalau vitamin-vitamin ini baiknya disimpan dalam botol-botol. Nah, yang kedua ada mikroflora. Nah, banyaknya mikroflora ini tergantung dari cuaca, iklim, sewaktu bahan baku dihasilkan, dan kondisi penyimpanan. Biasanya terdapat pada biji-bijian dan produknya itu biasanya berupa bekatul dan tepung, membutuhkan bahan organik untuk hidupnya. Perubahan yang terjadi pada bahan baku antara lain yaitu panas spontan, bau, dan perubahan warna. Terus yang kedua ada bakteri. Bakteri ini kurang penting karena untuk pertumbuhannya memerlukan kelembapan yang tinggi. Pentingnya untuk bahan pakan berasal dari hewan, seperti misalnya tepung tulang, tepung bulu, atau tepung apa itu kan pakan yang berasal dari hewan. Sebagian kontaminan patogen itu kita harus memperhatikan bakteri salmonellanya. Tapi untuk pakan yang berasal dari tumbuhan, seperti daun-daunan, itu kita kurang memperhatikan tentang bakterinya. Tiga, ada jamur. Jamur mensekresikan enzim lipase, lipolitik, menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, ini akan menyebabkan ketengikan atau ransiditas. Jadi, ransiditas itu akan menyebabkan bau tengik atau bau yang menyengat seperti itu, menimbulkan efek panas, terutama Aspergillus flavus. Nah, Aspergillus flavus ini yang akan menimbulkan efek panas dan menghasilkan toksik metabolik atau aflatoksin. Yang ketiga, insekta dan rodensia. Rodensia itu tikus, cukup berperan dalam merusak bahan baku pakan yang disimpan. Yaitu ada insekta atau serangga, juga salah satu perusak bahan baku, dapat sampai 15% merusaknya. Dikenal beberapa ratus spesies, tapi yang biasanya kita ketahui itu 50 macam spesies aja. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan insekta itu lagi-lagi ada temperatur dan kadar air. Jadi, temperatur dan kadar air ini penting banget ya. Nah, insekta atau serangga merusak butiran-butiran dengan melubangi dan masuk ke dalam endosperm lubang ditutup dengan gelatin. Jadi dia itu melubangi butiran-butirannya itu dan ditutup dengan gelatin. Jadi dia itu pertumbuhannya dia bertelur dalam endosperm, menetas jadi larva, pupa, dan dewasa setelah 4 minggu. Lalu, serangga ini, insekta, keluar dari endosperm melubangi butir-butiran lainnya. Jadi butiran-butirannya itu akan rusak karena dia berkembang di dalam butiran pakan-pakan tersebut. Cara mendeteksinya itu bisa dengan mikroskopik stereo atau dengan laboratorium pengecatan. Nah, pengaruh insekta ini itu biasanya nanti pakan ternak itu akan menjadi lebih lembut atau lunak, terus bau berubah jadi apek. Terus kita menemukan di situ ada serangga, ada juga ekskreta atau kotoran dari serangga. Lalu panas dan temperatur meningkat, jadi waktu kita pegang pakan ternak itu, pakan ternaknya itu panas atau lebih hangat seperti itu. Terus palatabilitas atau inteknya menurun. Jadi ketika kita berikan kepada ternak itu tidak mau makan atau kurang nafsu makannya dengan pakan yang telah terkontaminasi oleh serangga. Dan nilai nutrisinya turun. Jelas nilai nutrisinya turun karena sudah banyak reaksi kimia yang terjadi dan penurunan kualitas ataupun nutrisi yang ada di dalam kandungan pakan. Timbulnya asam urat atau mikotoksin. Nah, mikotoksin ini yang tadi dihasilkan oleh Aspergillus flavus dari jamur karena penyimpanan pakan yang tidak baik.
Kadar protein kasar meningkat, yaitu protein kasar meningkat, kadar serat kasar meningkat, dan kadar ETN-nya menurun. Jadi daya serap yang diserap untuk ternaknya ini itu menurun, sehingga produktivitas dari pakan ternaknya ini juga menjadi tidak baik, akhirnya menyebabkan produktivitas pada tubuh ternak pun tidak baik. Seperti itu. Malah bisa meracuni juga. Gimana sih cara kita melakukan pemeriksaan kerusakan yang disebabkan oleh insekta atau serangga? Nah, yang pertama, bila pengaruhnya masih dalam taraf permulaan, itu sukar dideteksi. Yang kedua, perlu diadakan pemeriksaan yang ditujukan sebagai pencegahan terhadap terjadinya perusakan yang lebih lanjut, yaitu setiap 2 minggu sekali pada 2 bulan pertama penyimpanan pakan, perlu pemeriksaan pada butirannya sendiri dan pada dinding-dinding langit lantai si tempat penyimpanan itu, apakah terjadi lembab kah, atau adanya serangga, atau temperatur dari pakan ternak itu meningkat. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Yang kelima, ada tipe perubahan. Tipe perubahan yang terjadi selama penyimpanan. Nah, tipe perubahan ini menyangkut dengan nutriennya tersebut. Yang pertama ada karbohidrat. Di dalam karbohidrat pakan ternak ini akan terjadi aktivitas enzim amilase meningkat pada fase permulaan penyimpanan atau respirasi sel, sehingga mengubah pati menjadi maltosa dan dextrin. Lalu respirasi meningkat dengan meningkatnya suhu dan kadar air, maka amilase lebih aktif. Lalu perubahannya yang terjadi karena ini semua tadi akan terjadi penurunan pati, penurunan gula, dan penurunan kadar air. Sedangkan padahal ternak itu membutuhkan gula dan pati. Kalau ini terjadi penurunan, maka produktivitas pada ternak yang memakan pakan ternak yang telah terkontaminasi itu pun akan menurun, karena kandungan nutriennya ini pun juga menurun. Lalu pada proteinnya, aktivitas enzim proteolitik berjalan lambat dalam menghidrolisis protein menjadi peptida dan asam amino. Jadi tidak segera dapat diketahui kerusakannya. Protein akan lebih cepat mengalami kerusakan apabila kadar air bahan baku masih cukup tinggi. Nah, jadi untuk kadar air itu tidak boleh terlalu tinggi atau tinggi, karena akan mempercepat perusakan si nutrien protein ini. Semakin lama menyimpan dapat mengakibatkan peningkatan asam amino bebas, penurunan kecernaan protein, dan penurunan palatabilitas protein. Nah, penurunan asam amino bebas ini sangat bahaya karena asam amino adalah yang dibutuhkan oleh ternak. Dan penurunan kecernaan protein ini jadi rugi ya kalau misalnya protein ini kecernaannya menurun. Jadi kita memberikan sekilo tapi yang hanya bisa dicerna oleh ternak hanya beberapa saja. Nggak nyampe 1 kilo. Nggak nyampe maksimal seperti itu. Itu akan merugikan sih kita peternak karena mendapatkan produktivitas ternak yang kurang baik. Padahal karena salah penyimpanan pakannya. Lalu penurunan palatabilitas protein. Jadi si ternak itu juga tidak nafsu makan karena terjadi perubahan rasa istilahnya. Dan kualitas nutriennya pun juga menurun, jadi ternak ini gak mau kayak makannya itu tidak nafsu. Itu penurunan palatabilitas. Lalu ada lemak. Di lemak ini terjadi proses oksidasi menjadi ransiditas atau menyebabkan bau tengik. Terus terjadi proses hidrolisis, yaitu ada asam lemak bebas dan gliserol. Dengan timbulnya asam lemak bebas dapat dipakai petunjuk adanya permulaan kerusakan bahan baku pakan. Proses oksidasi dapat dihambat dengan perlakuan kimia, yaitu karbon tetraklorida, propilen oksida, atau etilen kloridin sama dengan antioksidan sebagai antioksidannya. Lalu pada mineral umumnya tidak terjadi perubahan, kadar mineral relatif meningkat karena berkurangnya kadar nutrien yang lain.
Lalu pada vitamin, kadar karoten menurun sehingga aktivitas vitamin A berkurang, riboflavin dan pyridoxine dan ascorbic acid dapat dirusak oleh cahaya, jadi cahaya matahari jangan sampai terkena langsung. Perlu penyimpanan premix yang mengandung vitamin tersebut dalam tempat yang gelap. Jadi kalau kita mau ngasih premix atau pakan tambahan vitamin seperti itu disimpannya di tempat yang gelap. Nah, vitamin B1 sedikit mengalami perubahan, vitamin A, D, E itu menurun, dan vitamin A, D, E ini tidak stabil selama penyimpanan. Yang keenam, indeks petunjuk kerusakan. Gimana nih kita taunya kalau si pakan ini udah rusak? Nah, keadaan umumnya kehilangan sifat aslinya, yaitu pertama ada perubahan warna, timbul lubang-lubang baik di tempat wadahnya ataupun di biji-bijiannya, di butiran-butirannya, dan dia itu menggumpal. Kalau misalnya para peternak ini mengambil si pakan jadinya ini, terus kita genggam, lalu dia menggumpal. Nah, ini berarti sudah terjadi awal kerusakan. Ada tanda-tanda dia ini mau rusak atau sudah mulai terkontaminasi. Nah, yang kedua ada temperatur, meningkat karena adanya spontaneous heating karena pertumbuhan jamur. Bila kadar air tinggi dan adanya serangga atau insekta dalam jumlah banyak, dapat dirasakan dengan tangan. Nah, jadi para peternak ini bisa memegang pakan ternak yang telah disimpan ini, lalu dirasakan apakah terjadi penambahan suhu atau menjadi lebih panas. Kalau memang iya, berarti itu terjadi spontaneous heating. Spontaneous heating itu kenaikan suhu yang bisa aja terjadi dari pertumbuhan jamur atau kadar airnya yang tinggi dan ada serangga di dalam situ yang jumlahnya banyak. Jadi perlu rutin dicek. Terus indeks fisiknya. Dari fisiknya itu kita bisa lihat pertama bau. Baunya itu yang pertama jadi abnormal atau apek, tengik, atau asam. Bau apek tengik ini karena pertumbuhan jamur, proses oksidasi atau hidrolisis. Nah, bau karena terjadinya proses fermentasi yang berlebihan juga. Lalu ada kerusakan biji-bijian. Nah, ini ada butiran-butiran yang tampak tidak utuh lagi karena jamur atau insekta. Karena insekta atau serangga itu masuk ke dalam si butiran-butiran untuk tumbuh dan berkembang biak seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Lalu ada bagian lembaganya berubah berwarna menjadi coklat kehitaman. Ini berarti sudah mengalami kerusakan pakan ternaknya. Lalu ada serangga atau insekta. Nah, ini dia kerusakan butiran-butiran paling besar itu disebabkan oleh si insekta atau serangga ini. Panas yang timbul akibat proses respirasi. Nah, respirasi dari serangga ini akan menimbulkan panas atau spontaneous heating. Kalau lalu keberadaan serangga yang hidup atau mati menunjukkan indikasi kerusakan. Jadi kita perlu cek apakah ada serangga di dalamnya. Kalau memang ada berarti memang sudah terjadi kerusakan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian sosialisasi tentang penyimpanan pakan ternak yang baik dan benar atau quality control sehingga tetap menjaga kualitas, kuantitas nutrien pakan sehingga produktivitas ternak pun tetap terjaga dengan baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.